Halo Tropicalers, ketemu lagi nih bareng aku Andi DB di Tropical Batu Villa YouTube channel. Kali ini masih momen lebaran tentunya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang masih merayakan lebaran di kampung halaman. Cara udah hampir 3 tahun ada pandemi Covid, kayak hidup gak normal sampai sekarang ini, tapi alhamdulillah banget saat ini kita bisa lebaran bareng keluarga. Kali ini aku juga lagi pulang kampung ya, ke Batu. Kita juga keliling-keliling ke Sukun dan juga Maguan, di mana aku dulu juga punya kenangan banyak di sana. Dan seperti apa sih sebenarnya aktivitas kita kalau misalnya liburan ataupun juga lebaran di kampung halaman. Ini yang pertama adalah kita ngelakuin survei kijing nih guys. Sebenarnya gini ya, sekitar tahun 2014 ya, mbah saya, nenek maksudnya, sudah nggak ada lagi. Aku inget banget ada di Berau, waktu itu masih keliling-keliling Indonesia gitu ya, dipindahkan di beberapa kota. Cuman sampai saat ini kita masih belum sempat ngelakuin ngijing ke makam. Kemarin sih udah sempet survei banyak banget, ada di Nganjuk, Malang, itu tepatnya ada di Pakis, untuk survei kijingnya dan juga material dan harganya juga. Cuman nggak tahu kenapa kemarin tuh kayak ya udah suka banget sama kijing yang ada di Tulungagung, itu artinya bikin dari marmer gitu. Cuman kayak ngerasa kalau pengirimannya kan agak jauh tuh dari Tulungagung ke Maguan. Ya udahlah ya, kita cari yang deket-deket Malang aja supaya pengiriman lebih terjangkau. Kita kontak sama Rok, ternyata bisa ngebantuin proses itu semua, mulai dari urusan kijingnya, kemudian beli material ya, nyiapin semuanya, selamatan kecil-kecilan aja. Kalau misalkan aku boleh cerita sedikit, sebenarnya mbak ini punya kenangan banyak banget ya akunya, karena setiap kali liburan ke Maguan banyak kenangan manis, kenangan indah di sana dengan mbah. Kalau misalnya kerja pas Kalimantan sama aku nggak bisa sering-sering pulang ke Malang. Ini sebenarnya wujud rasa terima kasih kita ke mbah tentunya untuk memberikan yang terbaik lah ya buat mereka. Yang kedua, kenapa harus ke Maguan dan Babaan? Jadi gini guys, setiap tahun kita juga pulang ke Maguan, Babaan, dan Sukun. Kebetulan Maguan dan Babaan itu adalah kampung halaman dari ibu. Kita sering banget kalau tiap tahun atau bahkan libur sekolah dulu itu sering main ke Maguan. Inget banget, kadang suka cari ikan, suka cari siput, bekicot ya. Sebenarnya barengan sama Mas, kebetulan sibuk. Mas ini juga nyela-nyelain waktunya. Ya sebenarnya standby aja sih. Kalau misalkan ada panggilan kantor, kita intinya sih pecah mobil supaya kalau misalkan ada kebutuhan mendadak atau segala macam lebih cepat. Kalau misalkan kita pakai satu mobil kan belum selesai, kita unjung-unjung terus tiba-tiba ada acara, jadinya kayak nggak enak. Udahlah, kita bawa 2 mobil, kita beriringan. Kondisi jalanan di Kota Batu ya sebelum lebaran tuh udah mulai padat banget. Ngomongin libur lebaran kali ini di 2022, orang kan liburnya cukup panjang nih, cara 2 tahun kemarin udah kayak nggak ada lebaran. Bisa jadi kayak orang balas dendam. Yang dari luar kota udah pada masuk ke Batu, bahkan dari tanggal 20 sampai di tanggal puluhan ya, tepatnya tanggal 9 Mei itu udah pada masuk. Pemerintah masih memberlakukan WFH di minggu ini, tepatnya di tanggal 9 ke atas, itu 1 minggu untuk Jawa Barat dan juga DKI Jakarta untuk memecah kemacetan. Bayangin, aku kemarin update informasi 60% itu masih belum balik ke Jabodetabek. Itu artinya masih ada di kampung halaman. Puncak di 678, pengguna jalan tol, kita ngetap e-tol, jadi lihat kita menggunakan e-tol tersebut dari mana sampai kemana, track semua. Jadi misalnya kalau kita nyekar atau ziarah ke Maguan, Babaan, ataupun juga ke Sukun, lalu kita bawa yang namanya bunga nih guys. Ya mungkin banyak ya dari kalian juga melakukan hal yang seperti itu. Biasanya beli di depan rumah sakit Aisyah Malang, depannya RSI, udah hampir 20 tahunan. Udahlah sekalian kalau misalkan kita ke Maguan memang niatnya nyekar, bawa bunga. Bahkan kayak dulu sampai hafal sama mbahnya yang jualan. Cuman kalau sekarang aku lihat udah diganti sama anaknya, generasi penerusnya. Kalau ngomongin harganya ya standar ya, cukup lah 20.000, perlu banyak-banyak juga. Yang penting kan kalau aku pribadi sih doa yang tulus untuk orang tua kita, yang mbah kita yang ada di sana.
Oh ya guys, yang ketiga, aku pernah bikin video yang ini nih. Aku udah ngejelasin ke teman-teman semua bahwa sebenarnya aku dapat operasional lagi, dan otomatis ya mobil yang sebelumnya kita taruh di Malang untuk keperluan bapak. Jadi yang baru ini kita pakai operasional yang ada di Jakarta. Sebenarnya memang kalau zaman sekarang nggak harus kita kemana-mana daily ya pakai kendaraan pribadi, nggak juga, apalagi di Jakarta. Kalau di Jakarta pun kondisi yang sekarang ya ganjil genap udah diberlakukan lagi, jadi orang keluarin mobil pun juga nggak setiap hari. Itu artinya ya dalam 1 bulan kalau misalkan ganjil genap sesuai dengan plat nomor mobil bisa jadi efektif. Kalau misalnya dipakai terus mungkin bisa jadi 2 minggu. Setelahnya kita bisa menggunakan transportasi umum yang sebenarnya Jakarta sekarang sudah jauh lebih baik karena KRL, kemudian MRT juga udah bagus banget pelayanannya dan juga bersih, cepet ya tentunya. Karena kalau misalkan kita berangkat kayak kendaraan pribadi, kita udah mulai siap-siap jam 5, bahkan habis sholat subuh kita udah prepare, kemudian mandi, kemudian manasin mobil jam 5:30 udah harus berangkat, jam 6 kurang harus masuk tol. Secara kalau misalkan aku berangkat dari Serpong itu biasanya masuk dari arah BSD, main macet, mau masuk tol aja udah setengah jam lebih nih guys. Mau keluar tol di dalam kota misalkan Tomang atau manapun itu ya parah ya, maksudnya macetnya luar biasa gitu kan. Kalau misalkan berangkat jam 5:30 ya ujung-ujungnya nyampenya 8:30. Jadi kalau menurut aku yang lebih efektif adalah menggunakan transportasi umum ya. Kita naik Gojek dari rumah, kemudian naik KRL ya dari Jurangmangu, ataupun kita nanti bisa turun di Palmerah ya, nanti naik Gojek yang lebih efisien. Itu pun juga jam 7:30 bisa nyampe kantor guys. Jadi pastinya lebih efisien dalam segi harga dan juga waktu. Kalau misalkan memang capek ya kita pasti nyari tempat-tempat kerja yang ada di tengah, janjian buat meeting bareng. Kita bisa siasatin bareng-bareng, nggak harus saklek harus di kantor seperti itu. Ngomongin mobil Baleno banyak banget kisah, banyak cerita. Jadi mulai dari Jakarta memang 2017 menggunakan mobil tersebut sampai mudik berapa kali ya, bolak-balik Malang ada 4 atau 5 kali dengan menggunakan Baleno. Dan yang lebih berkesan lagi kan ya pasti mobil itu juga kita pakai buat nikahan. Jadi ya kita punyanya mobil itu ya bisa maksimalin barang daripada kita harus nyewa ke vendor ataupun juga support dari keluarga, kan gak enak. Oh ya, yang keenam, kenapa sih aku seneng banget ke Maguan, ke Babaan ya? Sebenarnya memberikan kenangan indah buat aku sendiri gitu kan. Mulai dari kecil, aku inget banget di memoriku bahwa Maguan, Babaan itu adalah salah satu tempat yang nyaman. Bahkan kalau libur sekolah itu hampir 1 bulan di sana, bawa buku. Tapi zaman itu masih belum ada laptop, wifi, semuanya masih offline. Itu artinya kita ke sana yang paling seru adalah bisa bermain ke sawah. Aku inget banget banyak juga teman-temanku di sana. Pokoknya kalau misalkan tiap kali lebaran itu aku inget banget beda-beda mainnya. Kadang di lebaran kali ini kita main petasan, tapi sebenarnya itu nggak bisa dicontoh karena petasan sekarang itu sangat tidak dianjurkan karena juga berbahaya. Kalau dulu nggak tahu kenapa peredaran petasan tuh masih gampang. Cuman petasan yang kecil-kecil gitu nggak bahaya gitu kan, banyak tuh jenisnya. Kemudian main kembang api gitu kan. Paling aku inget sering banget kita cari ikan. Kalau misalnya di sawah, di pinggir-pinggir itu dikasih ikan mujair, ikan tombro, ikan nila, demen banget ikan tombro nih guys. Bahkan kalau misalkan setiap kali pulang liburan itu mesti dibawain ikan, walaupun sebenarnya ujung-ujungnya nantinya bakal mati gitu di rumah. Sebagian kita bawa pulang ke Batu dan juga kita masak tentunya. Kita goreng ya sambil nyambel gitu. Wah seru banget. Beda banget kan yang proses distribusinya panjang sama ikan yang kita ambil langsung dari sungai terus kita masak, itu rasanya beda banget, kayak lebih seger, apalagi sambal matah alias sambal mentah kalau orang bilang enak banget guys. Padahal kalau dipikir-pikir sama ya, kita bisa beli ke warung-warung atau resto gitu. Setiap kali pulang ke Maguan itu enak banget, sambalnya lirek top banget ya, bikin sambal tombronya pun juga gurih banget, lebih enak dari mujair guys, beneran. Jadi kalian harus coba, nanti aku kasih contoh ya ikan-ikan tombro itu kayak apa sih.
Yang ketujuh, berkunjung ke Babaan. Jadi di sini sebenarnya ada Gemel ya. Di masa pandemi ini cuma di rumah aja, nggak pernah keluar-keluar. Semua kegiatan sekolahnya dilakukan secara online. Memang beda generasi ya, kayak di zamanku dulu yang harus tatap muka, bermain dengan teman-teman yang benar-benar real gitu kan. Beda banget kalau anak-anak zaman sekarang, SD udah punya tab, udah punya laptop, untuk berinteraksi dengan teman-temannya pun juga aku yakin masih kurang. Dan itu memang rasanya beda banget sih. Cara berpikirnya pun juga anak-anak sekarang juga pasti berbeda. Digital mindset, kemudian kita ajak untuk melihat sawah, itu seneng banget. Bahkan kayak main-main air di Babaan, itu di depan kan banyak sawahnya juga luas banget. Terus ada sungai, airnya seger banget. Time kita bakal lebih lama di sana. Beda ya guys, kalau misalkan kita ngelihat konten-konten ataupun juga video lewat YouTube, lewat Instagram dengan kondisi real. Jadi experience kita Gemel pastinya sangat membutuhkan hal-hal yang seperti itu ya, kayak bajak sawah, sapi ada di dalam rumah ya, mungkin kandang sapi dibikin di dalam rumah gitu kan, karena rumahnya kosong dipakai untuk kandang gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang kita nggak bisa lihat di kota guys. Jadi aku juga demen banget lihat hal yang seperti itu, menarik sekali nih guys. Yang 8, kita silaturahmi ke rumahnya Liro. Ya bisa dibilang dulu adalah rumah mbah ya, baik itu kakek dan juga nenek. Ngerasa di rumah situ pun juga punya banyak kenangan. Pun 90-an, banyak menghabiskan waktu di situ. Kanan kiri pun juga masih tanah-tanah kosong. Pokoknya seru banget. Ada di satu titik di tahun berapa ya? 91-92 gitu. Udah ada listrik, cuman kita sering nyalain kayak cempluk. Kayak ngerasa seru banget ya, suasana gitu. Kita masih bisa ngelihat jangkrik malam gitu, masih ada suara tokek gitu. Aduh seneng banget nih, masih rasa bener di desa banget. Jujur kalau akunya sendiri hari-hari di kota nemuin orang yang berjuta-juta orang ya kerja, kemudian polusi, terus udah langit nggak pernah ngelihat langit yang warnanya biru, abu-abu setengah hitam karena polusi. Kalau ada di desa kan udah pasti oksigennya juga lebih bersih, terus ngelihat-lihat yang hijau-hijau pun juga jadi kayak refreshing. Kita nggak perlu jauh-jauh, sering menghabiskan waktu di situ. Dan aku ingat banget kalau misalkan capek bermain gitu sama mbah mesti dipijit ya, baik itu kakek dan juga nenek, tapi punya taste yang berbeda gitu kan. Kakek lebih strong, lebih enak kalau menurutku ya, tapi di saat kakek udah nggak ada, akhirnya Mbak Uti sering juga untuk mijitin, cuman taste-nya juga berbeda, sama-sama enak. Ingat banget Mbak Uti bikin nasi goreng putih yang enak banget. Jadi kalau misalkan tiap pagi dibikinin nasi goreng, rasanya kayak gila ya. Padahal kayak nasi gorengnya itu gini aja, itu pakai bawang putih doang, garam secukupnya. Kadang-kadang aku bikin sendiri nggak bisa kayak gitu. Tiap orang memang walaupun sebenarnya punya racikan bawang merah, bawang putih, garam, gula, ataupun juga dikasih masako itu, tapi beda banget rasanya. Itu yang aku inget, nasi goreng yang enak banget. Kita juga arah balik ke Malang, kita nyari-nyari juga. Udah kita berpikiran sama Mas, ya udahlah kita nyari buka puasa di Malang aja yang kira-kira gak ngantri gitu. Kita ada salah satu pilihan sebenarnya, ada di Istana Dieng daerah situ, dan ada di yang di pusat kota yang deket-deket. Kita sempat kontak pada waktu di jalan, ternyata pada tutup. Cara libur lebaran juga lumayan lama, tanggal 20-an sampai dengan tanggal 9 baru masuk. Venue yang pertama gak jadi kita kunjungin, jadi kita replace ke Sumber Gentong. Jadi kita nyari-nyari lewat Instagram dan juga Google Map. Aku telepon untuk pastiin apakah buka di Sumber Gentong, dan alhamdulillah buka di sana. Ya udah kita langsung ke Kota Raya, karena sebenarnya lokasinya lihat ya di map, belakangnya Kota Raya. Itu kan masuknya dari Mall Araya di bagian depan. Jadi kita dilewatin situ, paling belakang sendiri itu kayak ada jalan kecil gitu guys. Cukup untuk satu mobil, dan itu pun juga ada security-nya juga. Aku tanya gitu, bener gak sih mapnya itu di sini gitu. Seperti yang ngarahin, oh ya bener Pak, tinggal belok aja ke kanan di bawah. Cuman aksesnya bisa lewat perumahan Araya. Walaupun jalannya kecil banget, view-nya bagus banget, kayak ngerasa di Imah Seni, mirip-mirip gitu, dan adem juga di sana. Sumber mata air, kenapa dinamain Sumber Gentong ya, ada gentongnya juga guys. Ini gentongnya gede banget, kayak wisata alam ya. Kita bisa main sepeda air, bisa mancing gitu. Walaupun aku lihat ikannya masih kecil-kecil. Yang lebih serunya sebenarnya kalian bawa keluarga di situ sambil nunggu masakan datang, kalian bisa bermain di Sumber Gentong itu secara gratis. Kalau ngomongin
ngomongin taste-nya makanan sih kayak biasa aja, dan aku sebenarnya agak kecewa juga sama pelayanan, itu lama banget padahal cuman 2 table ya kemarin, bikin makanannya agak lama, kayak ngerasa aduh udah kelaparan ya, yang namanya buka puasa. Makanannya juga datang hampir 40 menit lebih ya, itu juga masih harus dipanggil-panggil terus supaya inget terus nama makanan. Kita bisa maklumin sih sebenarnya kesan dan pesannya warung Sumber Gentong di Malang ya. Kalau misalkan kalian tertarik banget untuk rekreasi ya, buat kalian pelayanannya masih sangat kurang, mungkin bisa ditingkatin yang lebih baik lagi gitu kan. Contoh buat order makanan, bisa komit berapa lama harus datang makanannya, apalagi tamunya nggak banyak kemarin, harusnya kan lebih cepat juga untuk nyediain apa yang kita pesen. Tapi kalau untuk makanannya sih aku suka banget sama sambalnya guys, bahkan kayak ibu sama bapak pun juga suka gitu kan. Terus kemudian dari sisi harga pun juga standar, nggak mahal-mahal banget untuk ukuran kota Malang, berkisar antara 20 ribuan sampai dengan 70 ribuan untuk gurami ya, standar lah ya. Yang aku kritisi di sini adalah pelayanan untuk menyediakan makanan harus lebih cepat lagi. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita Sengaja tiap tahun ya, harapannya kayak kemarin beberapa tahun yang ke-skip gara-gara COVID, tiap tahun kita harapannya itu sholat id di Batu, bisa di Stadion Batu. Kita pernah juga di sana, atau di alun-alun Batu ya, yang gede banget di depan alun-alun itu, kalau nggak salah Masjid Nur ya. Aku inget banget kalau SMP dulu nyari buku-buku Islami gitu, itu kan ada perpus sampingnya, kita suka baca-baca sambil ngabisin siang ke sore. Karena stadionnya dipakai pasar ya, saat ini Pasar Batu direnovasi guys, jadi kalau misalkan kalian ke Pasar Batu yang ada di terminal lagi semrawut, sekarang udah dipindahin untuk sementara waktu di Stadion Batu. Aku lupa sebenarnya ke Stadion Batu, ternyata dipakai Pasar Batu juga, baru nyadar gitu, padahal hari-hari juga sering lewat situ gitu. Kalau dari sini sebenarnya tinggal jalan kaki aja dekat 500 meteran ya udah nyampe. Oh iya, padahal waktu udah mepet banget gitu, agak kesiangan berangkat. Akhirnya udahlah, kita nyari masjid-masjid yang dekat situ aja. Ada di samping stadion ada masjid, di depannya Dinas Kependudukan Sipil Kota Batu. Pengennya sih di alun-alun, cuman agak kejauhan, khawatir juga parkir kendaraannya juga susah. Lumayan rame, waktunya juga masih agak lama ternyata sholatnya. Setelah itu pulang, kita muter-muter ke Kota Batu, kita mampir ke bapak dulu yang nyiapin segala sesuatunya buat sungkeman. Jadi kita rencana sungkeman di rumah bapak, kemudian nanti kita bakal makan-makan di sini. Jadi di sini kita bikin, si Yasmin udah siap dari kemarin tuh opor ayam dan juga kayak sambal goreng ati. Kita bikin simple-simple aja karena lagi diet juga, makanya nggak boleh banyak, harus kondisikan. Ini aja sebenarnya udah naik 2 kilo selama di Malang. Jadi kita nanti perjuangan ya, pada waktu pulang ke rumah di Serpong ya udahlah ya, kita harus hidup sehat lagi. Kalau orang lihat ya kita enak ya makannya ini, tapi sebenarnya di balik layar itu kan kita itu susah banget, perjuangan banget. Turun 11 kilo itu rasanya kayak ini gila ya, ini pengalaman pertama dalam hidupku bisa turun segini banyak. Dulu aku pakai salah satu produk dalam tanda kutip ya, kesehatan gitu, herbal, turun 4 kilo dalam 4 bulan. Itu pun juga diimbangi sama renang, luar biasa susah. Tapi saat ini dengan pola hidup sehat, 11 kilo itu merupakan salah satu rekor yang luar biasa. Sebenarnya aku nggak cukup dari sini aja, kedepannya masih ada sekitar 6 kilo lagi harusnya, sekitar 73 lah ya, masih balance, tapi harus diimbangin olahraga biar gak kendor. Nanti aku pulang di rumah walaupun kegiatan udah mulai padat lagi supaya badan juga lebih energi. Dan aku tadi sempet bawa koran sama plastik buat alas, maunya kalau misalnya kita jadi sholat di stadion, karena stadion itu becek banget guys dulu, apalagi pas hujan gitu ya. Lebih baik kan bawa alas sendiri. Ternyata kali ini itu nggak kepake karena dalam kapasitasnya masih kosong. Kita sekarang mau jemput bapak. Sun mas. Oke, sungkem ya sama ibu bapak, dimana di rumah situ juga punya banyak kenangan zaman kuliah di Malang. Kita ngabisin waktunya untuk belajar, bolak-balik Malang Batu ya, dari situ juga. Mari kita berlebaran bersuka. Oke, mungkin itu aja ceritaku banyak untuk lebaran kali ini ya. Di lebaran 2022 tepatnya, semua aktivitas mulai dari pagi sampai dengan malam hari ya. Dan itu dibikin di 2 hari tentunya. Agak panjang ceritanya, mohon maaf. Oke, aku Andi DP mewakili manajemen Tropical Batu Villa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahirin batin. Mohon maaf kalau misalkan ada pelayanan dari kita ke kalian semua yang masih sangat kurang ya. Tapi kita ke depannya
harapannya tetap bisa melakukan improvement atau perbaikan secara terus-menerus buat kalian. Tujuannya kalian liburan di sini pengen nyaman, kita berusaha memberikan yang terbaik buat kalian dengan memberikan fasilitas yang terbaik tentunya dengan harga yang affordable buat kalian. Mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like dan juga komen, subscribe tentunya. Kalau misalkan konten ini berguna buat kalian dan bermanfaat tentunya jangan lupa share ke WA grup keluarga kalian. Salam buat keluarga kalian di rumah. Dadah!